Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah. Salawat beriring salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya pelajaran ini mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang qisas. Poin-poin yang akan kita bahas pada hari ini adalah: pertama, pengertian qisas; kedua, hukum qisas; tiga, macam-macam qisas; keempat, syarat-syarat qisas; yang kelima, penghilangan nyawa oleh massa; keenam, qisas anggota badan; tujuh, hikmah qisas. Pembahasan yang lalu kita mengulang sedikit bahwasanya kita membahas tentang al-qatlu ataupun pembunuhan. Di dalam Islam, hukum pembunuhan terjadi dan dibagi menjadi tiga bahagian, dan salah satu hukum bagi pembunuh yang disengaja dan direncanakan adalah al-qisas. Baiklah, pembahasan kita yang pertama adalah pengertian qisas. Pengertian qisas secara bahasa, qisas adalah mencari jejak, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kisah Nabi Musa ketika dia mencari Khidir alaihissalam. Fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada pembantunya ketika itu, berikanlah kepadaku makan siang. Maka pembantunya ketika melihat bekal mereka, ternyata ikan yang mereka bawa sudah hilang. Maka dia pun mengatakan bahwasanya ikan ini sudah lepas dari tempatnya, dan mereka pun fartadda ala atharihima qasasa. Mereka mencari jejak ikan tersebut. Dalam arti lain, qasas ataupun qisas bisa juga diartikan dengan cerita, atau kalau dia menggunakan kasrah qisas juga bisa di dalam arti bahasa Arab dapat dimaknai sebagai balasan atau tindakan yang dilakukan. Adapun secara istilah di dalam agama Islam, qisas dikenal dengan melakukan pembalasan yang sama dan serupa terhadap perbuatan penghilangan nyawa, melukai, kerusakan anggota badan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi, secara istilah artinya juga tidak jauh berbeda dengan arti secara etimologi atau secara bahasa. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada pembahasan kita. Poin yang kedua adalah hukum qisas di dalam Al-Qur'an ataupun di hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalil-dalil ayat maupun hadis yang menyuruh kepada umat Islam agar melakukan hukum qisas. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha
faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat, yaitu tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjalankan hukum qisas bagi orang yang membunuh. Bahkan hukum qisas berlaku bukan hanya dalam pembunuhan, bahkan dalam pencederaan anggota badan, perusakan anggota tubuh dan lain sebagainya, yang insya Allah akan kita ketahui sebentar lagi. Adapun dari hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum qisas ataupun dalil qisas yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa ada harapan Allah mengampuninya, kecuali seseorang yang mati dalam keadaan syirik atau seseorang menghilangkan nyawa seseorang mukmin dengan sengaja. Mati dalam keadaan syirik sudah pasti tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan dan akan mengampunkan dosa-dosa yang lain selain daripada dosa kesyirikan sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban alim. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka Allah akan siapkan baginya azab yang pedih. Allah akan marah kepadanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam neraka. Wal'iyazu billah. Betapa Islam menghargai darah seorang yang beriman. Baik, pembahasan yang ketiga adalah mengenai macam-macam atau jenis-jenis qisas. Qisas bisa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah qisas terhadap jiwa. Artinya qisas yang dilakukan dengan pembunuhan yang disengaja. Adapun yang kedua adalah qisas terhadap anggota badan. Yang pertama, qisas terhadap jiwa. Qisas yang dilakukan kepada pelaku penghilang nyawa disengaja yang sudah memenuhi persyaratan qisas. Yang kedua, qisas terhadap anggota badan adalah hukuman terhadap anggota badan dilakukan harus sesuai dengan anggota badan yang terpotong misalkan, atau yang terlukai, tidak boleh lebih ataupun kurang. Kita memahami qisas terhadap jiwa, yaitu bagi orang yang membunuh dengan sengaja, dan qisas anggota badan adalah bagi orang yang mencederai anggota badan. Yang keempat adalah syarat-syarat qisas. Kita mengetahui hukum qisas dapat dilakukan dengan syarat bahwasanya hukum
hukum Islam dapat ditegakkan di salah satu daerah. Dengan menegakkan hukum Islam dengan hakim yang benar dan dengan persyaratan tertentu, hukum khusus ini dapat ditegakkan. Yang pertama sekali, syarat-syarat qisas adalah pelaku sudah baligh dan berakal sehat. Yang kedua, pelaku bukan orang tua bagi korban yang terbunuh. Sebelumnya kita akan membahas pelaku sudah baligh dan berakal sehat. Jadi anak-anak dan orang gila tidak bisa diqisas. Sekali lagi saya tegaskan dan saya ulang bahwasanya anak-anak dan orang gila tidak bisa diqisas. Yang kedua adalah pelaku bukan orang tua bagi korban yang terbunuh. Maksud dari bukan orang tua adalah bukan ayah ataupun ibu dari si korban. Jika seorang ayah membunuh anaknya ataupun seorang ibu membunuh anaknya, maka dia tidak bisa untuk diqisas. Jika orang tua yang menghilangkan nyawa anaknya, maka tidak ada ataupun tidak wajib dilaksanakan qisas. Akan tetapi jika anak menghilangkan nyawa orang tuanya, maka wajib dilaksanakan qisas. Dan sebaliknya, anak yang menghilangkan nyawa orang tua, maka anak ini akan diqisas. Rasulullah SAW bersabda, "An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yuqasul walidu bil walad." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, tidak boleh orang tua diqisas sebab menghilangkan nyawa anaknya, karena anak ini dianggap dia milik dari orang tuanya. Anta wa maluka li abik, engkau dan juga hartamu adalah milik ayahmu atau milik orang tuamu. Yang ketiga, jenis penghilangan nyawa atau pembunuhan adalah dalam kategori disengaja. Adapun kategori tidak disengaja pembunuhan tadi, maka dia tidak akan diqisas, kan hanya dituntut membayar diyah saja, hanya untuk membayar diyah saja. Yang keempat, orang yang terbunuh ataupun korban termasuk orang yang terpelihara darahnya. Maksudnya adalah bukan orang jahat, bukan perampok, dan bukan orang kafir yang halal darahnya. Orang kafir terbagi menjadi dua bagian dalam hukum perang, hukum jihad. Pertama adalah orang kafir harbi yang kita boleh berperang dengan mereka. Yang kedua adalah kafir zimmi yang kita tidak diperintahkan untuk berperang dengan mereka. Kafir harbi darahnya itu halal, yaitu mereka yang dengan nyata memusuhi Islam, maka mereka darahnya itu dihalalkan oleh agama sehingga kita wajib untuk memerangi mereka. Namun ada jenis kafir yang kedua, yaitu kafir zimmi, mereka yang darahnya itu dilindungi dengan undang-undang Islam. Jelas sampai di sini? Kemudian yang keempat atau yang kelima, orang yang dihilangkan nyawanya sama derajatnya. Maksudnya adalah misalnya orang Islam dengan orang Islam, mereka dengan mereka, merdeka dengan merdeka, perempuan dengan perempuan, dan budak dengan budak. Jika yang menghilangkan nyawa adalah orang kafir ataupun sebaliknya, maka di sini tidak diperlakukan hukum qisas. Ataupun misalkan derajatnya, misalkan hamba sahaya menghilangkan nyawa seorang yang merdeka, maka itu pun tidak diperlakukan hukum qisas. Ataupun sebaliknya, orang yang merdeka menghilangkan nyawa hamba sahaya, maka tidak diperlakukan hukum qisas. Kemudian yang selanjutnya, qisas dilakukan dalam hal yang sama. Jika terjadi pembunuhan, maka qisasnya adalah dengan membunuh, yaitu dengan menghilangkan nyawanya. Jika qisas tadi ataupun jinayat tadi, kriminal tadi dilakukan pada anggota tubuh, maka yang diqisas juga anggota tubuh tertentu. Misalkan mata, diqisas dengan mata, telinga dengan telinga, dan lain-lain. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, gigi dibalas dengan gigi dan nyawa dibalas dengan nyawa. Wa katabna alaihim fiha
anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya adalah kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yaitu dalam Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dibalas dengan luka. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Nah, pembahasan kita yang kelima adalah mengenai penghilangan nyawa oleh massa. Penghilangan nyawa oleh massa maksudnya adalah penghilangan nyawa yang dilakukan oleh kelompok. Jika ada seseorang atau beberapa orang yang dihilangkan nyawanya oleh sekelompok yang jumlahnya melebihi dari yang dihilangkan nyawanya, maka sekelompok orang tersebut harus diqisas semuanya jika terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa mereka terlibat dalam penghilangan nyawa tersebut. Jadi yang terlibat dalam pembunuhan tersebut semuanya pun harus diqisas. Bahkan ketika seseorang ataupun satu orang dibunuh oleh sekelompok manusia dan semuanya syarikun fil qatli, ataupun mereka bersekongkol ataupun kompak ataupun mereka bekerja sama untuk membunuh tadi, maka seluruhnya juga wajib diqisas. Pembahasan kita yang keenam adalah qisas anggota badan. Dalil yang menjelaskan pasal ini adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45 yang sudah kita bacakan tadi. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal uzna bil-uzni was sinna bis-sinni wal juruha qisas, sampai akhir daripada ayat yang sudah kita terjemahkan tadi. Bahwa agama Islam sangat menjaga kehormatan seseorang, termasuk anggota badan yang dicederai pun akan dituntut bagi pelaku pencederaan tersebut. Bukan hanya nyawa yang dituntut oleh agama Islam, melainkan anggota badan yang dicederai pun juga akan dituntut bagi pelaku yang mencederainya. Masya Allah, betapa adilnya Islam, sehingga dengan demikian orang-orang akan takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, bahkan untuk melakukan kriminal terhadap manusia yang lain. Terakhir adalah hikmah dari hukum qisas sendiri. Pertama adalah dapat menjamin kelangsungan hidup manusia. Al-Quran mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tuflihun. Di dalam hukum qisas terdapat kehidupan bagi manusia. Maksud dari kehidupan di sini adalah ketika kita melakukan pembunuhan bagi orang yang membunuh, maka di situ akan ada efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama, sehingga manusia hanya takut ataupun mereka akan enggan untuk melakukan sesuatu yang kiranya itu melanggar dari aturan dan hukuman. Yang kedua, dapat menimbulkan keterangan dan ketentraman. Pastinya ketika kedamaian, keamanan itu ada, maka kehidupan manusia akan menjadi tenang dan tentram. Yang ketiga adalah dapat menimbulkan penegakan hukum lainnya. Ketika Islam tegas dalam perkara ini, maka hukum-hukum yang lain pun akan ikut. Keempat, dapat menegakkan hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia sangat diperhatikan oleh agama Islam. Salah satunya adalah hak yang berkaitan dengan nyawa, anggota tubuh. Tidak murah nyawa seseorang dan tidak murah anggota tubuh seseorang. Bahkan Islam menekankan agar membayar
diat yang begitu mahal dan tinggi bagi mereka yang mencederai dan menghilangkan nyawa seseorang. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai diat dan kafarat ataupun diyah dan kafarah bagi mereka yang melakukan kriminal, bagi mereka yang melakukan pembunuhan, bagi mereka yang melakukan tindakan dengan tanpa disengaja ataupun mereka melakukannya atas dasar kesalahan ataupun atas dasar ketidaksengajaan. Maka bagi mereka adalah membayar diat ataupun kafarah. Nah, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian materi kita pada hari ini. Insyaallah semoga kita diberkahi dan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memahami materi ini dengan baik dan kita dapat mengingat jika nanti ditanya tentang materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Hadirin santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian Ustaz cukupkan sampai di sini. Benar dan baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.